Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Koperasi Kelas D yang beranggotakan Corin Eneri, Dia Satria Ramadan, Firza Deva, Indira Resya, dan Shalom Zihantoro. Di sini kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama adalah prinsip tata kelola koperasi dan yang kedua adalah prinsip pendirian koperasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip tata kelola dari koperasi itu sendiri. Prinsip tata kelola yang pertama adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yakni biasanya kita sebut juga dengan voluntary and open membership. Jadi apa sih artinya? Nah, keanggotaan koperasi itu bersifat terbuka, maka siapapun dapat menjadi anggota koperasi asalkan ia ingin memperoleh layanan koperasi itu sendiri dan mau menerima tanggung jawab sebagai anggota. Nah, koperasi itu kan sendiri bersifat organisasi yang sukarela, sehingga koperasi terbuka untuk semua orang, tanpa diskriminasi gender, sosial, ras, politik, jabatan, ataupun agama. Nah, contoh penerapannya seperti yang ada di soal tes kita. Nomor 1, ingat banget kan, waktu itu kita sempat diuji mengenai ada kasus di mana seorang baru kena PHK, terus dia ingin menawarkan diri untuk jadi anggota koperasi, lalu ditolak. Itu sebenarnya tidak boleh, itu merupakan penyimpangan dari prinsip yang ini. Karena jika ia memiliki syarat yang sudah cukup dan juga memiliki keinginan untuk berkontribusi di koperasi, maka seharusnya ia diterima di dalam koperasi itu sendiri. Oke, berikutnya prinsip tata kelola koperasi yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis, yaitu democratic member control. Di sini kegiatan koperasi dikendalikan oleh anggotanya secara demokratis. Anggotanya dapat secara aktif berpartisipasi dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Seseorang yang menjabat sebagai wakil terpilih bertanggung jawab kepada anggotanya. Dalam koperasi primer, anggota memiliki hak suara yang sama, yakni satu anggota, satu suara. Dan koperasi pada tingkat lain juga diselenggarakan secara demokratis. Dalam hal ini, koperasi memang memiliki struktur hierarki, tetapi semua orang yang berada di dalam satu naungan koperasi itu memiliki hak dalam berserikat dan berpendapat yang sama rata. Perwujudan nyata dari prinsip ini ialah ketika rapat anggota ingin mengambil suatu keputusan. Hal ini dijelaskan juga dalam pasal 24. Poin pertamanya, keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, apabila tidak diperoleh keputusan yang secara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Lalu, dalam dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Dan yang terakhir, hak suara dapat dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi anggota secara berimbang. Lalu selanjutnya ada prinsip tata kelola koperasi yang ketiga, yaitu member economic participation. Anggota berkontribusi secara aktif, adil, dan secara demokratis mengontrol modal koperasi mereka. Paling tidak sebagian dari modal itu biasa menjadi milik koperasi secara bersama. Anggota biasanya menerima kompensasi terbatas jika ada atas modal yang ditempatkan sebagai syarat keanggotaan. Anggota mengalokasikan surplus untuk salah satu atau semua tujuan berikut ini, yakni mengembangkan koperasi mereka, menyimpan cadangan yang bagiannya setidaknya tidak dapat dibagi, menguntungkan anggota secara proporsional dengan transaksi mereka dengan koperasi, dan mendukung kegiatan lain yang disetujui oleh anggota. Contoh penerapannya adalah dalam suatu koperasi konsumsi, setiap kelebihan pendapatan yang diperoleh koperasi diinvestasikan kembali ke komunitas anggota dengan cara yang setara dan adil. Pada akhirnya, semakin baik kinerja koperasi secara finansial, semakin baik pula pengembalian SAHU yang diterima oleh semua anggotanya. Prinsip tata kelola yang keempat yaitu kemandirian, yaitu autonomy and independence. Kemandirian yaitu suatu keadaan organisasi atau perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip koperasi yang sehat. Prinsip kemandirian ini mengaitkan dengan prinsip akuntabilitas, di mana kemandirian hanya terwujud jika ada kejelasan tugas pada masing-masing organ organisasi dan suatu tugas dapat terselenggara sesuai fungsi yang digariskan dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Contoh dari nilai ini adalah ketika terdapat suatu permasalahan yang terjadi di dalam koperasi. Masalah tersebut akan diselesaikan oleh internal koperasi itu sendiri dengan menerapkan asas kekeluargaan. Dengan adanya kemandirian ini, membuat koperasi tidak bergantung dengan organisasi lain. Prinsip tata kelola yang selanjutnya adalah pendidikan perkoperasian, yaitu education, training, and information.
Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota maupun pengurus koperasi agar dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap usaha koperasi. Pendidikan koperasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan yang memadai kepada anggota, agar anggota dapat berperan secara aktif dan dinamis dalam kemajuan koperasi. Pendidikan koperasi menjadi salah satu jalan terbaik untuk meningkatkan kesadaran berkoperasi dan meneguhkan keyakinan para anggota tentang besarnya manfaat yang diberikan oleh koperasi untuk meningkatkan taraf hidup anggota. Contoh dari pendidikan koperasi ini adalah kegiatan mengedukasi masyarakat luas tentang koperasi, tentang apa itu koperasi, apa fungsi dari koperasi, dan bagaimana koperasi dapat mempengaruhi kehidupan setiap masyarakat. Prinsip tata kelola koperasi yang keenam adalah kerjasama antar koperasi atau biasa disebut juga dengan cooperation among cooperative. Maksudnya adalah koperasi akan memberikan layanan yang baik kepada anggotanya apabila koperasi tersebut juga melakukan kerjasama dengan koperasi lainnya. Selanjutnya, prinsip tata kelola koperasi yang terakhir adalah concern for community. Maksudnya adalah koperasi juga dapat berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat di sekitarnya, tidak hanya berkontribusi bagi anggotanya sendiri saja. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu prinsip pendirian koperasi. Dari prinsip pertama yaitu member economic promotion, di mana koperasi harus mampu mempromosikan ekonomi anggotanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Kata kunci di sini adalah mempromosikan ekonomi anggotanya. Contohnya di mana membuat koperasi pemasaran yang anggotanya merupakan para petani tomat, di mana mereka dapat menjual hasil produksinya yaitu tomat dengan harga yang lebih baik ketimbang dibeli oleh pembeli yang membelinya dengan harga rendah untuk dijual kembali dengan mendapatkan untung yang tinggi bagi pembeli tersebut. Dan para petani tomat ini pun mendapatkan untung yang sedikit, sedangkan jika di koperasi pemasaran dapat harga yang lebih baik. Lalu prinsip yang kedua yaitu pemusatan aktivitas, di mana koperasi adalah perkumpulan orang, bukan perkumpulan modal, sehingga yang disatukan adalah aktivitas yang sama. Oleh karena itu hak suara yang sama bagi tiap anggota tidak ditentukan oleh jumlah modal yang di-store. Jika di mana ada kasus sebuah koperasi tidak memberikan hak suara yang sama bagi tiap anggotanya, maka koperasi ini melanggar prinsip ini, pemusatan aktivitas. Dan juga yang ditekankan adalah koperasi adalah perkumpulan orang, bukan modal. Jadi semua anggota koperasi itu mempunyai hak suara yang sama untuk memberikan pendapat, bukan dari jumlah modal atau uang yang ia taruh di koperasi ataupun bukan dari jabatan yang ia peroleh. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip pendirian yang ketiga yaitu mengenai cost coverage. Maksud dari cost coverage ini ialah koperasi itu harus beroperasi pada tingkat harga tertutup atau yang disebut dengan operating at cost. Maksud operating at cost di sini adalah koperasi itu harus melayani anggota pada tingkat harga yang bersaing dibandingkan di luar koperasi, sehingga nanti bakal menarik para anggotanya. Nah, bersaing di sini dimaksudkan atau bisa dilihat dari segi harganya, bisa dilihat dari segi pelayanannya, maupun dilihat dari segi operating at cost-nya atau biayanya. Nah, prinsip ini nantinya juga akan berimplikasi pada sebuah manajemen koperasi yang nanti akan juga dilihat dari koperasi jika dilihat dari segi mikroekonominya. Untuk contoh kasus dari cost coverage ini, misalnya dicontohkan ada sebuah koperasi konsumsi di mana koperasi konsumsi ini nanti akan membuat sebuah minimarket. Nah, di mana minimarket ini ternyata menjual harga, ya kan, menjual barangnya itu harganya tuh lebih tinggi dibandingkan minimarket di luar sana. Sehingga dari kasus ini kita bisa lihat, oh ternyata koperasi konsumsi yang membuat minimarket ini tidak menerapkan yang namanya prinsip cost coverage atau prinsip operating at cost ini. Maka dari itu, koperasi itu harus menerapkan prinsip cost coverage atau operating at cost ini. Karena dengan prinsip cost coverage atau operating at cost ini, koperasi itu jangan takut tidak mendapatkan sebuah keuntungan atau profit, karena tetap akan mendapatkan sebuah keuntungan atau profit dilihat atau melewati yang namanya SHU atau sisa hasil usaha nanti di akhir tahunnya. Dan di samping dia tetap mendapatkan profit, koperasi juga
bisa mendapatkan sebuah kesejahteraan pada anggota-anggotanya karena telah menerapkan prinsip cost coverage atau operating at cost ini. Nah, untuk prinsip selanjutnya adalah prinsip yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai partisipasi anggota. Maksud dari partisipasi anggota di sini apa? Seperti yang kita ketahui, anggota di sini itu dalam koperasi itu berperilaku sebagai pemilik dari koperasinya sekaligus sebagai pelanggan dari koperasinya. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya anggotanya itu berperilaku sebagai pemilik koperasi, berarti kan dia harus membiayai segala biaya operasional di dalam sebuah koperasi. Tetapi kalau misalnya anggotanya itu berperilaku sebagai pembeli di dalam koperasi, berarti di situ sebagai pelanggan koperasi. Nah, di dalam posisi sebagai pembelinya itu, di dalam posisinya dia sebagai pelanggan koperasi, itu anggota itu harus memanfaatkan semua layanan di dalam koperasi. Maka ketika dia memanfaatkan sebuah layanan di dalam koperasi, itu telah terjadinya namanya suatu prinsip yang namanya partisipasi anggota, setelah terjalannya suatu partisipasi anggotanya. Nah, di sini disebutnya itu bukan sebuah transaksi, melainkan merupakan sebuah bentuk partisipasi anggota karena terminologi transaksi atau kata-kata transaksi secara umum itu berhubungan dengan perpindahan hak milik. Sementara pada koperasi kan penggunaan layanan itu kan bisa digunakan oleh siapa saja termasuk di dalam suatu pemilik koperasinya itu sendiri. Nah, mungkin di sini akan lebih dijelaskan mengenai contoh kasusnya aja kali ya. Tapi mungkin contoh kasusnya itu lebih kepada contoh-contoh penerapan yang di dalam koperasi kehidupan koperasi sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita tahu, kalau misalnya koperasi itu kan ada beberapa macam jenisnya. Salah satunya ada kayak koperasi simpan pinjam, ada koperasi pemasaran, ada koperasi konsumsi. Nah, di dalam setiap jenis koperasi ini kan pasti prosesnya atau cara kerjanya itu berbeda-beda. Misalnya kalau kita menerapkan sebuah koperasi simpan pinjam, partisipasi anggota yang diharapkan itu apa? Partisipasi anggota yang diharapkan adalah si anggotanya itu tidak hanya meminjam saja itu dalam bentuk partisipasinya, tapi tetap harus menabung juga. Nah, kalau misalnya di koperasi konsumsi, anggotanya itu diharapkan harus apa bentuk partisipasinya? Harus mengonsumsi barang-barang yang dijual di sana. Nah, selain itu kalau misalnya di koperasi pemasaran, anggotanya itu diharapkan untuk apa? Anggotanya itu diharapkan untuk menjual atau menyetorkan barang-barang ke koperasinya tersebut, sehingga nanti tuh jadi terrealisasi itu ada koperasi pemasaran, ada koperasi konsumsinya, dan ada koperasi simpan pinjam.